Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke pertemuan 14, implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini yang akan dibahas adalah yang pertama, bahasa pemrograman yang mendukung OOP, yang kedua implementasi OOP dengan C++, yang ketiga implementasi OOP dengan Java. Nah, bahasa pemrograman yang mendukung OOP, yang pertama ada Smalltalk, yang kedua ada C++, yang ketiga ada Java, dan masih banyak yang lainnya lagi seperti VB.NET, kemudian Visual Studio, dan seterusnya. Kemudian Smalltalk adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama kali populer. Nah, dikembangkan di Xerox PARC, Amerika Serikat. Ide dasarnya adalah pada Smalltalk itu semua adalah objek. Contohnya variabel, label, kemudian proses. Nah, itu semua bisa berupa dalam bentuk objek. Nah, objek bisa saling berkomunikasi melalui message atau berita. Semua tersedia untuk dimodifikasi. Maksudnya, objek tersebut bisa berkomunikasi dengan menggunakan perintah di enter, diklik, dan sebagainya, atau saling mengirimkan pesan dari satu objek ke objek yang lain. Semuanya itu tersedia untuk dimodifikasi, jadi bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian C++ dibuat pada tahun 1980-an oleh Bell Labs sebagai pengembangan dari bahasa pemrograman C. Jadi, sebelum bahasa C++ itu ada bahasa pemrograman C yang merupakan masuk ke bahasa tingkat menengah. Jadi, kalau bahasa tingkat tinggi itu masuk ke dalam COBOL atau bahasa pemrograman mesin. Nah, kalau bahasa pemrograman C itu masih tingkat menengah. Dibuat oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah dari bahasa C dengan bahasa C++, di mana bahasa C++ mendukung konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Language. Nah, sedangkan pada tahun 1980, Journey Startup itu mengembangkan beberapa hal dari bahasa C yang dinamakan C with Classes yang diganti menjadi C++, di mana di dalam C++ itu kalian bisa membuat function, kemudian bisa membuat kelas, dan sebagainya. Bisa juga membuat prosedur. Nah, sedangkan C++ ini merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif. Case sensitif itu di mana huruf besar dan huruf kecil dibacanya berbeda. Misalnya Ani dengan huruf besar semua atau Ani dengan huruf kecil semua itu adalah dua objek yang berbeda atau dua data yang berbeda. Nah, kemudian ada juga pemrograman Java. Nah, Java ini bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1991. Jika C++ masih berorientasi tekstual atau tampilannya masih kebanyakan berupa teks, sedangkan kalau Java itu sudah berorientasi objek atau visual tampilannya. Jadi tampilannya itu sudah ada tombolnya atau sudah bisa menyisipkan gambar dan sebagainya. Kemudian bahasa pemrograman Java lahir di The Green Project yang berjalan selama 18 bulan dari awal tahun 91 sampai dengan 92. Nah, proyek tersebut belum menggunakan versi yang dinamakan OAK. Nah, proyek ini dimotori oleh Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling, dan Bill Joy. Salah satu hasil proses ini atau proyek yang dibuat ini adalah maskot Duck yang dibuat oleh Joe Palrang. Jadi di mana Java adalah bahasa pemrograman yang mirip dengan C atau C++. Jadi beberapa penggunaan listingnya itu sama, seperti penggunaan statement, garis miring 2 kali dan sebagainya itu sama untuk penggunaannya dengan di bahasa C atau C++. Sedangkan keunggulannya Java ini dapat digunakan di multiplatform. Jadi bisa dipakai di Linux, bisa dipakai di Windows dan sebagainya. Selain itu, bahasa Java juga biasanya lebih mudah digunakan dan lebih mudah diaplikasikan. Dia juga open source. Jadi untuk dimodifikasi itu lebih mudah. Kemudian di sini ada contoh untuk bahasa pemrograman C++, di mana kita akan mencetak tampilan merek, tahun, nomor polisi, dan warna pada sebuah mobil. Nah, di sini dia membuat sebuah function void show info motor. Jadi function ini biasanya posisinya ada di luar program utama. Kemudian di dalam program utamanya dia merubah kelas motor menjadi M atau disebut juga instansiasi terhadap kelas motor. Jadi nanti yang digunakan adalah M-nya. M adalah wakil dari motor.
M titik set motor, M titik show info motor. Jadi nanti yang akan ditampilkan dari yang ada di dalam prosedur tersebut ditampilkan di dalam menu utamanya. Kemudian mobil titik Java. Oke, di sini ada kelas mobil. Di mana kelas mobil ini isinya adalah string warna, kemudian integer tahun produksi. Kenapa warna menggunakan string? Karena nanti data yang diinput adalah berupa teks atau huruf. Sedangkan tahun produksi menggunakan tipe data int atau integer karena data yang diinputnya itu nanti berupa angka. Void print mobil. Oke, dia akan membuat sebuah prosedur mobil di mana print mobil ini fungsinya mencetak tulisan warna plus variabel warna itu nanti variabel warna akan diinput isinya apa. Kemudian sistem outprintln tahun di mana mencetak tulisan tahun plus nanti tahun produksinya diinput dengan tahun berapa. Kemudian mobil beraksi. Nah, di sini public class mobil beraksi. Kalau kelas mobil sebelumnya itu sifatnya bisa dibilang private, sedangkan yang ini publiknya yang nantinya akan ditampilkan pada programnya. Kemudian di sini public static void main. Jadi ini adalah program mainnya atau program utamanya. Membuat objek ini adalah statement, jadi tidak dibaca sebagai garis listing. Kemudian kelas mobil itu kita buat barunya mobilku sama dengan new mobil. Jadi yang digunakan nanti adalah function atau prosedur mobilku, memanggil atribut dan memberi nilai. Oke, jadi yang mobilku itu adalah memanggil atribut dan pemberian nilai. Mobilku titik warna sama dengan biru, mobilku titik tahun produksi sama dengan 2009. Mobilku titik print mobil, maka dia akan memanggil kelas print mobil. Nah, itu untuk menampilkan tampilan warna dan tahun dari mobil tersebut. Oke, ini adalah penjelasan tentang bahasa pemrograman yang digunakan pada object oriented programming. Oke, sampai sini penjelasannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.